Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dwiki Kurniawan Ruslim, Stambuk 1811-044 dari kelas Manajemen A. Pada hari ini saya akan membahas materi bab 7, yaitu neraca pembayaran dan neraca perdagangan Indonesia. Neraca pembayaran merupakan ikhtisar transaksi-transaksi antara penduduk atau negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan serta jasa hibah dari individu dan pemerintah asing. Negara tidak dapat secara terus-menerus membelanjakan atau membeli dari luar negeri, sehingga setiap negara harus berusaha agar neraca pembayarannya seimbang atau basic balance. Ketidakseimbangan neraca pembayaran terus-menerus akan menunjukkan kepincangan yang disebut fundamental atau struktural. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Dalam praktiknya, neraca perdagangan mempunyai dua sifat, positif dan negatif. Suatu negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Sebaliknya, ketika suatu negara lebih banyak menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif. Perhitungan neraca perdagangan. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk menghitung neraca perdagangan, yaitu nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan mempunyai rumus yang sederhana, yaitu nilai ekspor dikurangi nilai impor. Yang dimaksud nilai ekspor adalah barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri dan dijual kepada orang asing. Sementara impor adalah barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara, di mana barang dan jasa tersebut dibuat di luar negeri. Namun ada celah yang menyebabkan perhitungan neraca perdagangan menjadi tidak akurat. Salah satunya adalah perdagangan gelap. Pasalnya, dalam perdagangan gelap, beberapa kegiatan transaksi tersebut hanya tercatat di suatu negara yang mengekspor atau mengimpor, sedangkan negara lainnya tidak. Alhasil, akumulasi dari seluruh neraca perdagangan dunia menjadi tidak seimbang. Neraca perdagangan Indonesia dan berbagai negara akibat pandemi corona. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan cukup kentara pada kinerja neraca perdagangan non-migas antara Indonesia dan Cina sebagai dampak penyebaran virus corona. Penurunan terjadi di ekspor maupun impor pada Februari 2020. BPS mencatat realisasi impor non-migas dari Cina ke Indonesia hanya senilai 1,98 miliar US dollar pada Februari 2020. Realisasi itu anjlok 49,63% dari bulan sebelumnya yang masih mencapai 3,94 miliar US dollar. Penurunan impor non-migas dari Cina didominasi oleh plastik dan barang plastik mencapai 65,16% dari bulan sebelumnya. Kemudian turut disumbang oleh penurunan impor mesin dan perlengkapan elektrik sebanyak 45,17%, serta mesin dan peralatan mekanik sebesar 34,33%. Sementara penurunan ekspor non-migas dari Indonesia ke Cina mencapai 11,63% dari 2,11 miliar US dollar pada Januari 2020 menjadi 1,87 miliar US dollar pada Februari 2020. Penurunan terjadi di tembaga mencapai 57,42%, diikuti besi dan baja 25,65%, serta pulp dan kayu 18,77%. Akibat penurunan ini, Indonesia berhasil memperkecil defisit neraca perdagangan dari Cina. Tercatat dagang Indonesia Cina hanya sebesar 1,94 miliar US dollar pada Januari Februari. Pangsa pasar ekspor Indonesia ke China masih berkisar 15,4
33% dari total ekspor, diikuti oleh Amerika Serikat 12,58% dan Jepang 8,79%. Defisit lain juga terjadi di negara lain seperti Australia dan Thailand sebesar minus 754 juta US dollar dan minus 1,2 miliar US dollar. Kesimpulan, neraca perdagangan atau balance of trade adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena terjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Pandemi virus corona juga menyebabkan penurunan ekspor barang dan jasa yang mengakibatkan defisit neraca pembayaran Indonesia. Seperti menurunnya sektor industri, pandemi virus corona juga menyebabkan terganggunya neraca perdagangan negara-negara yang terkena dampak virus corona. Beberapa kebijakan telah dilakukan negara karena tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi virus corona mengakibatkan pelemahan perekonomian di beberapa negara yang menyebabkan defisit neraca perdagangan. Sekian materi dari bab 7 yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih.